Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1415. Permintaan dari perawan Maria yang diberkati. Ini dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Di Alkitab nggak banyak kata-kata Bunda Maria, tapi di dalam devosi kepada kerahiman ilahi, khususnya di dalam buku diary-nya Suster Faustina, ada banyak kata-kata yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Salah satunya di 1415. Dikatakan oleh Bunda Maria, "Aku ingin putriku yang sangat kukasihi, agar engkau mengamalkan 3 keutamaan yang kuanggap paling berharga dan paling menyenangkan Allah." Kemarin kita sudah baca di mana Suster Faustina punya niat mau mempraktekkan 3 keutamaan tersebut. Hari ini kita semua diajak oleh Suster Faustina untuk mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina dan apa dasar dari 3 keutamaan ini. Karena menurut Bunda Maria, inilah yang paling berharga. 3 keutamaan tersebut yang paling berharga dan paling menyenangkan Allah. Kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. 3 hal ini hak yang paling berharga dan paling menyenangkan Allah. Yang pertama adalah kerendahan hati. Ini yang dikatakan oleh Bunda Maria. Yang pertama adalah kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. Jadi Bunda Maria pun begitu pentingnya tentang kerendahan hati sampai dia mengatakan 3 kali kepada Suster Faustina. Keutamaan yang pertama adalah kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. Keutamaan yang kedua adalah kemurnian. Dan keutamaan yang ketiga adalah kasih akan Allah. Itu yang dipesan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Sebagai putriku, Bunda Maria berkata kepada Suster Faustina, begitu pula kata-kata ini berlaku untuk kita semua. Kita juga sering berkata kepada Bunda Maria, "Bunda Maria, ibuku," ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua pada waktu Yesus ada di atas salib. Dan kata-kata Bunda Maria, "Putriku yang sangat kukasihi." Putriku, engkau harus memancarkan ketiga keutamaan ini secara istimewa. Jadi harus kelihatan rendah hati, kelihatan punya hati yang murni, dan kelihatan nyata bahwa kita punya kasih kepada Allah. Kalau mau lihat contoh Bunda Maria ya, Bunda Maria katakan, "Aku ini hamba Tuhan." Bukti dari kerendahan hati. Dia dipilih, dia didatangi oleh malaikat, dikatakan bahwa kamu akan melahirkan seorang putra, yaitu juru selamat. Apa reaksinya Bunda Maria? "Aku ini hamba Tuhan." Bukti dari kerendahan hati ya. Padahal dia dipilih sebagai satu-satunya perempuan yang untuk melahirkan juru selamat, melahirkan Tuhan. "Aku ini hamba Tuhan." Itu bukti kerendahan hati. Dan dikatakan lebih lanjut, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Itu juga bukti dari kerendahan hati, menerima apa saja yang Tuhan kirim, yang Tuhan kasih, yang harus dia alami. Sama seperti kemarin kita juga dengar apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Berserah pada kehendak Tuhan dan menerima apa saja yang Tuhan kirim. Kerendahan hati. Kalau bicara tentang kemurnian ya, barangkali mungkin juga kita bisa melihat cerita di mana Bunda Maria datang mengunjungi Elizabeth saudaranya. Elizabeth langsung bereaksi, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Pada waktu itu Bunda Maria juga sedang mengandung Yesus. Masih muda, seorang gadis yang belum berpengalaman, tapi dia menunjukkan
kasihnya yang murni, perhatiannya, kepeduliannya kepada Elizabeth. Dan dia di sana selama 3 bulan. Membantu Elizabeth, menemani Elizabeth, menghibur, mensupport. Karena justru Elizabeth sedang mengandung di masa tuanya. Seperti kita tahu ya, pasti mengalami banyak masalah juga kalau mengalami kehamilan di usia yang sudah lanjut. Tapi sebaliknya Bunda Maria juga bukan sedang enak-enak, dia juga sedang di awal-awal masa kehamilan. Dia juga tidak pengalaman, dia seorang gadis, tapi bukan fokus kepada keadaannya, tapi dia pergi mengunjungi Elizabeth saudaranya. Seperti tadi saya bilang, mensupport, menemani, menolong, membantu. Banyak hal yang dilakukan oleh Bunda Maria selama 3 bulan di sana. Kalau mengasihi Allah sudah jelas. Contoh Bunda Maria betapa dia mengasihi Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan, memang dia katakan saya belum bersuami. Tapi dia nggak bilang, jangan Tuhan. Bagaimana nanti pandangan orang kalau saya belum bersuami, nanti saya sudah punya anak. Saya bisa mati dirajam, saya malu, dan seterusnya. Tapi karena dia mengasihi Allah, dia menerima apa saja yang Allah rencanakan dalam hidupnya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Kerendahan hati, berserah pada Tuhan, mau menerima rencana Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Kasih akan Allah. Kalau kita lihat lagi kehidupan dari Bunda Maria, dia dipilih sebagai Bunda Allah yang melahirkan juru selamat. Bukan sehebat-hebatnya sebagai seorang Bunda Allah. Tapi Bunda Maria juga mengatakan bahwa aku memang punya predikat Bunda Allah, tapi aku pun mengalami banyak penderitaan. 2 pedang yang bermata 2 menusuk hatinya, seperti nubuat Nabi. Pada waktu dia pergi, tiba-tiba Yesus hilang, ketinggalan. Itu juga satu pengalaman yang dialami oleh seorang ibu. Waduh, anaknya di mana? Bagaimana dengan anak itu? Berhari-hari nggak ketemu. Baru lahir aja, Yesus baru lahir. Bunda Maria dan Yusuf sudah disuruh pergi ke Mesir, disuruh mengungsi ke daerah yang mungkin tidak kebayang bagaimana kehidupan di sana. Juga dia melahirkan juru selamat, tapi bahkan nggak ada penginapan yang bisa menerima dia melahirkan di kandang. Itulah yang Bunda Maria sharingkan pada kita. Dia menerima semuanya sesuai dengan kehendak Allah karena di awal dia sudah dengan tegas menunjukkan kerendahan hatinya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan semua yang dialaminya dia terima. Termasuk juga pada waktu dia datang mencari Yesus. Yesus katakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melaksanakan firman Tuhan, yang melaksanakan perintah Tuhan. Dan itu pun didengar oleh Bunda Maria dan dia menyimpan semuanya dalam hatinya. Hari ini Bunda Maria mengajar kita semua kalau mau menyenangkan Allah, dan paling menyenangkan Allah 3 hal tadi. Kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Mari Bapak Ibu kita belajar praktekkan 3 hal tersebut. Bukan hanya melaksanakan, tapi Bunda Maria minta supaya 3 keutamaan ini nyata secara istimewa dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa pada Bunda Maria, minta Bunda Maria berdoa syafaat untuk kita supaya kita mampu untuk bisa step by step melaksanakan 3 keutamaan tersebut. Terima kasih. Salam kerahiman.